Eh, masih loading di tempat saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Salam Selamat warahmatullahi pagi Ibu Fasilitator. wabarakatuh. Oke. Selamat Apa kabar pagi. Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, baik Bu. Alhamdulillah, ya. Sebelum kita mulai diskusi kali ini akan pertemuan pertama kita. Saya akan memperkenalkan diri dulu karena katanya tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Saya Ririn Hamidatus Syarrofatin. Saya di sini bekerja di SMA Negeri 1 Jakenan sebagai guru biologi. Di sini saya mungkin termasuk kategori yang muda, tapi di sini bukan saya menggurui, tapi nanti kita belajar bersama-sama. Oke. Saya ingin mengenal dulu, ini ada Pak Arif Hidayat. Dari mana Pak Ya, instansinya? saya dari SMK Bani Muslim Bu. Dari Pati Bu. Oh Pati, ya. Pak Andi? Saya Andi dari Prasetyo. Juwana Ibu. Dari mana ya Pak? Saya dari Juwana sama seperti Pak Arif dari SMK. Dari Juwana, berarti tetangga sebelah dengan kecamatan saya. Pak Zainal? Pak Zainal Abidin ya? Dari mana Pak? Ya, saya dari Gembong. Dari Gembong, SD jauh. Negeri Bokaman 1. Jauh juga di ujung utara. Bu Yusnita? Ya, saya juga sama Pak Andi, saya juga dari Juwana. Juwana nggih. Ya, Pak, dari SMA Negeri 1 Juwana. Ya, bisa lain kali bisa ngopi darat ketemu nggih. Bu Sulastri, kelihatannya yang paling senior nggih Bu di sini nggih. Dari mana Ibu? Iya, saya dari SD dari Jaksana 1. Mungkin saya tua di antara CPP Mbak. Nah, berarti nanti kita banyak belajar dari Bu Sulastri nggih, yang pengalamannya yang sangat hebat, sangat banyak. Nggih. Kita langsung saja untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Terlihat Bu. Oke, saya mulai. Jadi kita akan mempelajari prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu kan Bapak Pendidikan Nasional, di mana prinsip-prinsip beliau yang berkaitan dengan pendidikan itu sangat mempengaruhi sistem pendidikan yang di Indonesia, terutama pendidikan yang memerdekakan. Jadi yang semula pendidikan itu lebih berpusat pada guru dan tidak memerdekakan siswa, beliau melakukan transformasi pendidikan dengan mengubah paradigma pendidikan yang semula teacher center, kemudian mengalami paradigma menjadi pendidikan yang berpihak pada siswa atau yang kita sebut dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, dalam hal ini siswa yang merdeka itu bukan berarti siswa bebas melakukan apapun. Nanti yang akan kita bahas, siswa itu merdeka artinya merdeka dalam menentukan cara belajar mereka. Jadi cara belajar mereka tidak melulu berada di kelas yang sumber belajarnya hanya berasal dari guru, tapi sumber belajar itu tentunya di luar sana lebih banyak dibandingkan dengan hanya bersumber pada guru yang ada di kelas. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi bersama, berbagi pengetahuan bersama. Bu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pemanfaatan lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajar? Nah, agar Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat, saya akan tekan Jamboard. Linknya sudah saya share di menu chat. Bapak Ibu bisa membuka di menu chat. Nanti kita bisa berdiskusi bersama melalui Jamboard. Bapak Ibu. Bu. Oke. Nah, di sini di layar yang pertama akan kita diskusikan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Sharing bisa berdasarkan pengalaman terbaiknya, praktik baiknya, atau pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Ada Bapak Andi, lingkungan yang
yang nyaman dan aman menjadi faktor penting anak. Nggih. Bisa disampaikan Pak maksudnya kalimat lingkungan yang nyaman dan aman menjadi faktor penting anak bisa belajar dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Ririn sebagai fasilitator. Jadi menurut saya lingkungan yang nyaman dan aman itu adalah faktor atau penentu utama. Ketika anak sudah nyaman di sana, artinya tidak ada tekanan, kemudian tidak ada sesuatu yang mengancam pada diri anak, dan dia bisa berpikir menjadi lebih bebas. Sehingga apa yang ingin dia sampaikan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan dia, bisa disampaikan dengan baik. Menurut saya itu. Oke, jadi bisa saya simpulkan seperti ini, nggih. Jadi ketika anak itu merasa nyaman, senang dengan yang dia lakukan, maka akan muncul kreativitas dari anak. Jadi ketika anak bisa berkreasi, nanti dia bisa menemukan apa yang akan dipelajari. Seperti itu, Pak Andi? Betul, Ibu, betul. Terima kasih Pak Andi. Yang kedua Sama-sama, di Ibu. sini yang sudah menjawab Pak Zainal, siswa akan senang jika belajar di lingkungan. Ini hampir mirip dengan Pak Andi nggih Pak. Jadi ketika siswa senang, maka dia akan menikmati proses belajarnya. Seperti itu Pak Zainal? Ya, betul Bu. Salah satunya memang seperti itu. Karena anak kita itu kalau diajar hanya di kelas saja, itu jenuh Bu. Lama-kelamaan. Nggih. Seperti itu saja kan gitu. Kalau dia melihat lingkungan, belajar di luar, belajar di alam, itu mereka akan lebih semangat. Punya sesuatu pembeda pembelajaran. Jadi tingkat kebosanannya itu bisa dihilangkan. Mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi lingkungan bisa kita asumsikan sebagai sebuah media yang bervariasi sehingga anak tidak melulu belajar di kelas. Jadi ada variasi dalam pembelajaran sehingga seperti saya nggih. Di sini ya, Pak Arif, lingkungan merupakan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Hebat sekali. Gimana maksudnya nih Pak Arif? Menurut saya ini lingkungan merupakan laboratorium. Jadi ketika kita pembelajaran di kelas itu mungkin kan kita tidak tahu sebenarnya itu seperti apa. Jadi ketika anak dia ajarkan sesuatu yang berhubungan dengannya, anak akan lebih mudah menerima ketika anak diajak ke laboratorium alam sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Seperti itu Ibu. Oke. Jadi ketika anak diajak ke alam, berarti dia langsung dihadapkan ke kehidupan nyata. Jadi bisa langsung mengatasi permasalahan yang ada di alam. Jadi nantinya ketika anak akan terjun ke lapangan, dia sudah terbiasa untuk menghadapi permasalahan yang nyata, yang ketika dia belajar di alam, di lingkungan sekitar, dia sudah memperoleh pengalaman itu. Oke, bagus sekali Pak Arif. Terima kasih. Kemudian di sini ya, belajar siswa. Bagaimana Bu, lingkungan itu bisa mendorong semangat belajar dari siswa Ibu Yusnita? Iya, lingkungan itu sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi siswa bisa memberikan mempunyai kesempatan untuk bagaimana caranya dia itu sikap nyata bahwa saya harus belajar. Karena dengan lingkungan yang saling berkaitan, saling berkesinambungan, saling mendorong, saling mendukung, saling mensupport, anak-anak itu akan semakin maju dalam keahliannya. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi hampir mirip dengan Pak Arif. Jadi lingkungan itu ibaratnya anak sudah bisa menyatu dengan lingkungannya langsung, secara langsung, sehingga dia bisa mengatasi, bisa belajar langsung dari alam. Okay. Ini yang tidak ada namanya, di sini ada sudah Pak Arif, Pak Andi, Pak Zainal, Bu Yusnita, Bu Sulastrika ini? Iya saya. Oke, pripun Bu, gimana Bu? Ini Bu, belajar dengan sebagai sumber belajar untuk topik apapun. Ya. Lingkungan merupakan sumber belajar untuk topik apapun. Jadi anak-anak serasa nyaman berada di tempatnya sendiri, murah, sebuah fasilitas yang murah dan anak tidak merasa asing. Jadi bisa saya simpulkan
lingkungan sebagai sumber belajar untuk topik apapun, karena di lingkungan itu kan disediakan berbagai macam variasi, sehingga dalam topik apapun anak bisa mempelajari sesuai dengan materi yang akan dia pelajari. Tips Asring ya. Mungkin itu yang akan kita diskusikan. Barangkali Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Ya, saya mencoba menyimpulkan, Ibu Ririn. Oke, Bu Yusnita, silakan. Atas kesempatannya, dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dan yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator, Ibu Ririn Hamidah, saya menyimpulkan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi apa yang akan disampaikan oleh anak di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi lingkungan itu adalah sebagai daya dukung yang sangat penting bagaimana anak tersebut bisa mencapai titik diri. Karena lingkungan itulah yang akan membuat si anak ini kompetensi yang dia punya itu akan bisa disalurkan untuk kehidupan. Bisa saya simpulkan ulang bahwa lingkungan itu sangat penting bagi anak, karena ketika dia belajar melalui lingkungan, maka dia bisa berhadapan nyata dengan lingkungan yang sebenarnya, sehingga bisa ketika ada permasalahan dia bisa langsung mengatasi masalah sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke. Terima kasih, diskusi kita sangat menarik. Bapak Ibu sudah aktif menyampaikan pendapat, jadi kita bisa memperoleh kesimpulan yang. Terima kasih lagi, kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Ibu, materinya luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama.